kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran. Sebelumnya, penghormatan kami kepada Ibu Juliana MPD selaku dosen pengambil mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu ada strategi pembelajaran langsung atau disebut dengan direct instruction. Strategi pembelajaran langsung atau disebut dengan direct instruction adalah pendekatan yang berfokus pada penyampaian materi secara eksplisit dan sistematis oleh pengajar kepada siswa. Strategi pembelajaran langsung cenderung lebih terpusat pada pengajar, di mana penerapannya yang sistematis dan terstruktur tetap memberikan hasil yang sangat baik, terutama untuk materi yang memerlukan pemahaman konsep. Nah, untuk selanjutnya ada strategi pembelajaran tidak langsung atau disebut dengan indirect instruction. Strategi pembelajaran tidak langsung atau disebut dengan indirect instruction adalah pendekatan pembelajaran yang mana menekankan peran aktif siswa di dalam proses pembelajaran. Penerapannya membutuhkan keterampilan khusus dari pengajar, di mana guru harus mampu merancang kegiatan yang akan menarik dan menantang bagi siswa, serta memberikan panduan yang cukup agar siswa tidak merasa bingung ataupun kehilangan arah. Untuk selanjutnya ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif adalah pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif siswa di dalam proses pembelajaran, di mana melalui komunikasi dua arah antara guru dan siswa, serta antar sesama siswa. Strategi pembelajaran interaktif memberikan ruang bagi siswa untuk saling berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada strategi pembelajaran eksperimen, yaitu strategi pembelajaran eksperimen adalah salah satu metode yang sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan kreatif dan berpikir kritis siswa. Dan melalui kegiatan eksperimen, siswa tidak hanya belajar tentang konsep-konsep teori, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu strategi pembelajaran mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Setiap strategi seperti pembelajaran langsung, tidak langsung, interaktif, dan eksperimen memiliki karakteristik dan tujuan berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Teman-teman semua, dari presentasi yang telah kami sampaikan, jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang mengenai tentang strategi pembelajaran. Nah, di sini pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa yang beragam. Izin untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Syah, yaitu guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa yang beragam melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan berbagai metode dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Gimana Rafila? Ini melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Atau ada yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, kami silakan lagi kepada yang sebentar dulu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya strategi itu kan yang digunakan oleh guru dalam menghadapi karakter siswa yang beragam, ada sifat belajar yang fleksibel, inklusif, dan berdiferensiasi. Nah, tadi yang kalian sebutkan cuma satu,
berdiferensiasi. Coba dijelaskan apa maksud dari proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini jadi cara belajar seperti kemampuan siswa. Saya menyesuaikan proses pembelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi proses pembelajaran berdiferensiasi itu artinya guru pada saat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar itu harus menyesuaikan konten, proses, serta produk dengan pembelajaran berdasarkan kemampuan, minat, motivasi, gaya belajar siswa. Itu ya maksudnya. Ya. Dan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa guru perlu melakukan evaluasi setelah menggunakan suatu strategi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila, yaitu guru perlu melakukan evaluasi setelah menggunakan suatu strategi pembelajaran untuk mengetahui keefektifan strategi tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan alhamdulillah, coba diulangi apa sebetulnya dilakukan evaluasi. Guru perlu melakukan evaluasi setelah menggunakan suatu strategi pembelajaran untuk mengetahui keefektifan strategi tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Jadi sering kalian dengarkan yang namanya asesmen. Asesmen itulah evaluasi namanya ya. Jadi tujuan evaluasi itu setiap berakhir dari proses kegiatan belajar mengajar pertama sekali, si guru bisa melihat sampai mana sih tingkat ketuntasan siswa. Kita kan untuk setiap materi dalam pembelajaran itu ada KKM, kriteria ketuntasan ya kan. Nah, udah bilang beberapa kali bahwa contohnya pembelajaran biologi, lain materi itu KKM-nya berbeda, tergantung dari tingkat kerumitan materi tersebut. Nah, jadi tujuan si guru melakukan evaluasi atau asesmen itu untuk melihat berapa persen sih siswa dalam kelas tersebut yang sudah mencapai KKM. Nah, jadi kan tidak semua, misalnya ada jumlah siswanya 25 orang. Ternyata setelah dicek berdasarkan asesmen ataupun evaluasi yang diberikan kepada siswa, ternyata cuma 50% siswa yang mencapai standar KKM. Itu tujuannya. Jadi bagi yang tidak berhasil dalam mengikuti proses satu pembelajaran atau materi tersebut, bisa dilakukan yang namanya remedial, ya. Pada remedial sekolah yang sudah berhasil dilakukan pengayaan. Itu dia tujuannya. Dan pertanyaan berikutnya, Baik, untuk pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Ida Putri dan juga Rizka. Yang pertanyaannya, apa peran teknologi dalam strategi pembelajaran? Baik, terima kasih kepada Hanifah. Izin untuk menjawab pertanyaannya, yaitu ada beberapa peran teknologi dalam strategi pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas pembelajaran, kemudian membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, kemudian ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemikiran sendiri. peran dari pemanfaatan teknologi strategi pembelajaran. Itu dapat memberikan strategi atau dari pembelajaran, dapat terjadi beberapa kemudian akses informasi, evaluasi.
Ya, contohnya saja seperti kalian kuliah hari ini. Kita akan menggunakan teknologi. Apa teknologi yang kalian gunakan? Terus komputer. Pak? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang pertama hari ini pakai PowerPoint. Nah, itu salah satu teknologi juga. Nah, kalau nggak ada PowerPoint, kalian kayak mana mau presentasi, ya kan? Nah, kemudian lagi ada pakai laptop, ada pakai fokus, jadi nggak ada yang fokus dengan laptop. Meskipun PowerPoint udah cantik-cantik kita buat, nggak bisa dipaparkan. Kemudian apa lagi? Gunakan koneksi internet, ya. Kalau koneksi internet atau jaringan tidak bagus, tidak bisa juga berlangsung. Jadi banyak sekali ya perannya. Malahan kalau di sekolah sekarang ada yang namanya istilah e-book ya. Jadi siswa dengan gurunya nggak mesti lagi harus bawa buku tebal-tebal. Jadi langsung masuk ke web e-booknya tentang materi apa misalnya. Tapi syaratnya harus belajar di lab komputer. Ya, ambil kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah strategi pembelajaran mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Setiap strategi seperti pembelajaran langsung dan tidak langsung, interaktif dan eksperimen memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Baik,